Halo teman-teman, selamat datang kembali di kanal Boruto 2 Blue Vortex Fan Theory. Dalam video ini admin akan membuat sebuah alur cerita dari Boruto yang bersumberkan dari beberapa teori dan spekulasi, kemudian admin rangkum menjadi alur cerita, agar kalian lebih menikmati videonya. Jadi, kalau begitu langsung saja kita ke videonya, tapi sebelum itu tonton dahulu video kita sebelumnya yang ini, dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share, serta bantu kami menuju 5.000 subscriber. Jika sudah, ayo kita lanjutkan alur cerita teori Boruto 2 Blue Vortex ini. Peringatan, ini adalah hanya fan teori, dan jadikan sebagai video hiburan di waktu senggang. Boruto episode 296 bagian ke-71, Otsutsuki Penghalang. Adegan dimulai kembali saat Kawaki bertemu kembali dengan Boruto. Kawaki menanyakan, apa maksudmu Himawari diincar oleh mereka? Boruto menjawabnya, ini memang terdengar tidak masuk akal, tetapi ekor 9 hidup kembali dalam tubuh Himawari. Kawaki dengan wajah yang kaget membalasnya, ekor 9 katamu, bukannya dia seharusnya sudah mati saat berkorban menghadapi Ishiki sialan itu? Boruto, kau pasti berbohong. Delta yang juga berada di situ hanya menyimak percakapan mereka. Boruto kembali membalas, oleh sebab itu kukatakan bahwa ini memang terdengar tidak masuk akal, aku pun awalnya juga tidak menyangka dengan apa yang terjadi ini. Asumsiku ekor 9 itu telah bereinkarnasi dan memilih Himawari sebagai Jinchurikinya. Kawaki yang terlihat cuek, namun dia juga salah satu orang yang perhatian kepada Himawari, dan kita bisa lihat momen-momen antara Kawaki dan Himawari dalam anime Boruto. Kawaki kembali melanjutkan perkataannya, apakah ini sesuatu yang baik bagi Himawari? Kau tahu kan seberapa bahayanya ekor 9? Boruto membalasnya, sejujurnya aku juga tidak tahu. Apakah dia akan berpihak dengan kita atau tidak? Apakah punya maksud lainnya? Oleh sebab itu aku harus bergegas menuju tempat Himawari berada. Kawaki membalasnya, aku rasa kau hanya membual Boruto, mana mungkin Hokage ke-7 melakukan itu pada anaknya. Dia tidak akan membuat anaknya menderita dengan menjadi Jinchuriki. Kawaki tiba-tiba menghilang dan muncul di belakang Boruto. Boruto berkata, sial, dia hanya melakukan apa yang dia mau, apa otaknya sudah tidak berfungsi. Kawaki kembali menyerang Boruto menggunakan perubahan bentuk tangannya. Boruto kembali membalasnya menggunakan sama seperti yang dia lakukan sebelumnya. Pukulan dari Boruto memang berhasil mengenai Kawaki, tetapi ternyata itu hanyalah bunshin milik Kawaki. Boruto berkata, sialan, ternyata dia mengecohku. Kawaki ternyata muncul dari atas Boruto siap menghujamnya menggunakan besi panjang Daikokutennya. Boruto cepat merespons dengan refleks cepatnya, mengeluarkan Kusanaginya, dan langsung menangkis serangan dari Kawaki tersebut. Di kantor Hokage, Shikamaru menerima laporan dari Ino tentang kembalinya Kawaki dan pertarungannya dengan Boruto. Shikamaru menggerutu, Kawaki, mengapa dia masih berseteru dengan Boruto? Aku sudah menyuruh untuk mengabaikannya, tapi kenapa dia masih terus mengincar Boruto? Ini akan menjadi masalah besar. Apa yang akan dilakukan Naruto jika ini terus berlanjut? Shikamaru mulai merenung, mencoba memahami situasi dari sudut pandang Naruto. Rasa frustasi mulai menyelimuti pikirannya, terutama setelah menjalani tugas sebagai Hokage pengganti Naruto selama 3 tahun. Dengan beban tanggung jawab yang semakin berat, Shikamaru merasa tertekan saat menyadari bahwa ingatannya telah dimanipulasi dan adanya ancaman dari pecahan Jubi yang menyusup. Meskipun pada awalnya ragu, namun dalam hati, Shikamaru mulai mempercayai cerita yang diceritakan oleh Boruto. Amado, yang tengah berada di laboratoriumnya, terkejut melihat kembali perseteruan antara Kawaki dan Boruto. Dengan ekspresi campuran antara kebingungan dan kekhawatiran, ia mengeluh, Kawaki, mengapa kamu terus-menerus mengejar Boruto? Aku yakin Boruto kini memiliki kekuatan yang jauh melampaui kemampuanmu, Kawaki. Amado, yang selama ini memantau Kawaki dengan cermat, memiliki rencana rahasia untuk membangkitkan kembali putrinya melalui segel karma yang melekat pada tubuh Kawaki. Hal ini menjadikan Kawaki sebagai proyek yang amat penting baginya, meskipun saat ini Kawaki mungkin masih dibatasi oleh pembatas kekuatan yang ditanamkan dalam tubuhnya. Admin menduga bahwa Amado akan secara bertahap menghapus pembatas tersebut saat tubuh Kawaki siap menerima kekuatan penuh, seiring dengan pertumbuhan dan perkembangannya. Analisis ini juga mencerminkan adegan pembuka anime Boruto episode 1, yang menunjukkan bahwa Kawaki tampak setara dengan Boruto, menegaskan peran penting Amado dalam mengarahkan Kawaki menuju kekuatan yang lebih besar. Kembali ke pertarungan antara Boruto dan Kawaki,
Boruto masih bertahan dengan Kusanaginya, menjaga dirinya dari serangan Kawaki yang semakin intens. Wajahnya dipenuhi kemarahan saat ia berteriak, "Kapan kau akan berhenti melakukan ini? Kau hanya membuang-buang waktuku." Dorongan kemarahan membuatnya menyerang, menendang Kawaki hingga terjatuh ke tanah. Namun, begitu Kawaki berusaha bangkit, Boruto mengaktifkan Uzuhiko-nya dengan tekad yang teguh, menyatakan, tampaknya tidak ada pilihan lain selain menggunakan Uzuhiko. Sementara itu, Kawaki berdiri dengan penampilan yang tegang, siap untuk melawan. Boruto melancarkan serangannya, mengarahkan Uzuhiko-nya langsung ke arah Kawaki, yang tak bisa menghindar. Namun, sebelum serangan itu mencapai sasaran, Delta muncul secara tiba-tiba, menghalangi serangan Boruto dengan gesitnya. Meskipun berhasil melindungi Kawaki, dampak serangan membuatnya terpental ke belakang dengan kekuatan yang cukup besar. Sorotan mata mereka sekarang tertuju pada Delta, yang baru saja masuk dalam pertarungan secara tiba-tiba. Dampak serangan Boruto yang menghantam Delta secara langsung telah menyebabkan efek samping yang signifikan. Selain membuat Delta terkapar, serangan Uzuhiko menghasilkan kondisi vertigo yang terus-menerus berlangsung, menciptakan keadaan tidak seimbang yang persisten hingga pengguna menonaktifkan teknik atau rotasi bumi berhenti sama sekali. Namun, tidak hanya itu, setiap kali terjadi tambahan koneksi dari teknik tersebut, dampaknya semakin memperburuk kerusakan fisik yang diderita oleh target serta menambah rasa tidak seimbang yang dirasakannya. Sementara itu, reaksi Kawaki terhadap kekuatan yang ditampilkan oleh Boruto tidaklah mengherankan. "Seberapa sering kau berlatih untuk mencapai kekuatan seperti ini?" tanya Kawaki dengan kagum. Boruto menatapnya dengan mantap. "Latihanku telah berlangsung tanpa henti, seiring dengan setiap cobaan yang telah kau hadirkan di hidupku. Untuk saat ini, aku tidak lagi terpaku pada pertikaian antara kita berdua. Situasi yang aku hadapi saat ini jauh lebih mendesak daripada pertentangan pribadi kita." Boruto kembali melanjutkan, "Aku tahu jika tujuanmu memanglah baik, tetapi lama-kelamaan semuanya itu membuatku resah terhadapmu. Jika membunuhmu akan menyelesaikan ini semua, sudah kulakukan dari dahulu." Kawaki terkejut mendengar perkataan dari Boruto dan berkata, "Otsutsuki itu memang menyebalkan dan menjadi penghalang termasuk kau Boruto, kalian hanya sebagai pengganggu saja di dunia ini." Kawaki yang geram itu kembali mengaktifkan karmanya, tentu karma Boruto juga beresonansi dengan Kawaki dan mulai aktif. Kawaki sepertinya menguji pemikirannya, mengenai Boruto yang tidak bisa mengendalikan karmanya. Lantas, apa yang akan terjadi dengan Boruto ke depannya? Terima kasih telah menonton video alur cerita teori Boruto episode 296 bagian ke-71, Otsutsuki Penghalang. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share, semoga membuat kanal YouTube Boruto to Blue Vortex Fan Theory semakin berkembang. Jika sudah terima kasih, dan sampai bertemu di video alur cerita teori berikutnya.